selamat datang di video pembelajaran hari ini. Kembali lagi bersama saya Yulvina Eskarwangi, dan kita akan bahas topik yang super penting dan jadi dasar banget loh untuk memahami ilmu pengetahuan alam. Topiknya adalah hakikat IPA sebagai proses, produk, sikap, dan teknologi. Wah, panjang banget ya teman-teman. Tapi tenang aja, kita bakal kupas satu persatu dengan santai dan gampang dipahami. Yuk kita mulai. Nah, sebelum kita masuk ke bagian hakikat IPA, kalian tahu nggak sih apa itu hakikat IPA? Hakikat IPA yaitu sejumlah proses kegiatan yang ditempuh dalam mengumpulkan informasi secara sistematik tentang alam sekitar atau proses sains. Maksudnya, IPA atau ilmu pengetahuan alam bukan cuma kumpulan fakta atau teori, tetapi IPA adalah suatu proses untuk mencari tahu dan memahami alam semesta melalui cara-cara yang sistematis dan terukur. Misalnya nih, saat kita mengamati tumbuhan tumbuh ke arah cahaya, kita tidak hanya melihat dan mencatat, tetapi kita juga bertanya, mengapa tumbuhan bisa begitu? Lalu menyusun hipotesis, melakukan eksperimen, dan menarik kesimpulan. Semua itu adalah bagian dari yang disebut proses sains. Jadi, IPA mengajarkan kita untuk berpikir kritis, logis, dan berdasarkan bukti. Nah teman-teman, karena tadi kita sudah membahas apa itu hakikat IPA, sekarang kita memasuki topik utamanya, yaitu bagian-bagian dari hakikat IPA. Hakikat IPA dibagi menjadi 4 bagian, yaitu hakikat IPA sebagai proses, hakikat IPA sebagai produk, hakikat IPA sebagai sikap, dan hakikat IPA sebagai teknologi. Nah, di sini kita akan mengupas satu persatu apa itu hakikat IPA proses, produk, sikap, dan teknologi. Kita memasuki bagian hakikat IPA sebagai proses. IPA bukan hanya soal menghafal fakta, tetapi juga soal bagaimana kita mendapatkan fakta itu. Nah, disinilah pentingnya proses ilmiah. Proses ini mencakup langkah-langkah atau cara kerja ilmuwan untuk memperoleh pengetahuan baru. Proses-proses inilah yang dikenal sebagai proses ilmiah, dan ketika dilakukan secara sistematis akan menghasilkan temuan ilmiah. Kegiatan ini disebut juga sebagai inquiry atau penyelidikan ilmiah. Para ilmuwan menggunakan sejumlah teknik dan langkah tertentu untuk mencari pengetahuan dan menemukan kebenaran secara ilmiah. Nah, langkah-langkah itu disebut sebagai keterampilan proses IPA. Contohnya seperti mengamati dengan teliti, mengklasifikasikan, mengukur, menafsirkan data, dan menyusun kesimpulan. Jadi, belajar IPA itu berarti belajar berpikir seperti ilmuwan. Selanjutnya ada contoh kegiatan IPA sebagai proses. Yang pertama, merasakan air gula, meraba permukaan daun, mengamati daun air, melakukan percobaan, dan mendengarkan bunyi dari dawa yang dipetik. Selanjutnya ada hakikat IPA sebagai produk. Produk IPA adalah sekumpulan hasil kegiatan empirik dan kegiatan analitik yang dilakukan oleh para ilmuwan selama berabad-abad. Bentuk-bentuk produk IPA meliputi fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori ilmiah. Di sini bentuk-bentuk produk IPA yang pertama ada fakta IPA. Fakta adalah pertanyaan-pertanyaan tentang benda-benda yang benar-benar ada atau peristiwa-peristiwa yang betul-betul terjadi dan sudah dikonfirmasi secara objektif. Contohnya, planet Merkurius adalah planet terdekat dari matahari. Bentuk yang kedua ada konsep IPA. Konsep IPA adalah suatu ide yang mempersatukan fakta-fakta IPA. Contohnya, gerhana adalah peristiwa alam terhalangnya cahaya matahari sampai ke bumi. Yang ketiga, prinsip IPA. Prinsip IPA adalah generalisasi tentang hubungan antara konsep-konsep IPA. Contohnya, udara yang dipanaskan memuai adalah prinsip yang menghubungkan konsep-konsep udara, panas, dan pemuaian. Yang keempat ada hukum alam. Hukum alam adalah prinsip-prinsip yang sudah diterima meskipun sudah bersifat tentatif, tetapi karena mengalami pengujian-pengujian yang telah keras daripada prinsip, maka hukum alam bersifat lebih kekal. Yang kelima, teori ilmiah.
Teori ilmiah merupakan kerangka yang lebih luas dari fakta-fakta, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip yang saling berhubungan. Contohnya ada teori gravitasi Newton. Yang ketiga, ada hakikat IPA sebagai sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah sikap tertentu yang diambil dan dikembangkan oleh ilmuwan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Selama melakukan metode ilmiah melalui proses observasi, eksperimen, dan berpikir rasional, diperlukan sikap ilmiah seperti jujur, objektif, terbuka, komunikatif, dan sebagainya untuk mencapai hasil atau produk IPA yang benar. Macam-macam sikap ilmiah dalam hakikat IPA. Yang pertama, objektif terhadap fakta. Artinya, menyatakan segala sesuatu yang tidak dicampuri oleh perasaan senang atau tidak senang. Yang kedua, tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan bila belum cukup data yang mendukung kesimpulan itu. Yang ketiga, berhati terbuka, artinya bersedia menerima pandangan atau gagasan orang lain walaupun gagasan tersebut bertentangan dengan penemuannya sendiri. Yang keempat, bersikap hati-hati. Sikap hati-hati ini ditunjukkan oleh ilmuwan dalam bentuk cara kerja yang didasarkan pada sikap penuh pertimbangan, tidak ceroboh, selalu bekerja sesuai prosedur yang telah ditetapkan, termasuk di dalamnya sikap tidak cepat mengambil kesimpulan. Yang kelima, ada sikap ingin menyelidiki atau keingintahuan yang tinggi. Contoh hakikat IPA sebagai sikap ilmiah. Yang pertama, contoh dari sikap objektif terhadap fakta, yaitu seorang peneliti menemukan bukti pengukuran volume benda 0,0034 meter kubik, maka ia harus mengatakan juga 0,0034 meter kubik, padahal seharusnya 0,005 meter kubik. Yang kedua, contoh dari sikap tidak tergesa-gesa, yaitu ketika seorang ilmuwan menemukan hasil pengamatan suatu burung mempunyai paruh yang panjang dan lancip, maka dia tidak segera mengatakan semua burung paruhnya panjang dan lancip sebelum data-datanya cukup kuat mendukung kesimpulan tersebut. Yang ketiga, contoh dari sikap tidak mencampur adukan fakta dengan pendapat, yaitu tinggi batang kacang tanah di pot A pada umur 5 hari 2 cm, yang di pot B umur 5 hari tingginya 6,5 cm. Orang lain mengatakan tanaman kacang tanah pada pot A terlambat pertumbuhannya. Pernyataan orang ini merupakan pendapat, bukan fakta. Selanjutnya, contoh dari sikap keingintahuan, yaitu orang menganggap hal biasa ketika melihat benda-benda jatuh, tetapi tidak biasa bagi seorang Isaac Newton. Pada waktu itu, beliau berpikir keras mengapa buah apel jatuh ketika dia sedang duduk istirahat di bawah pohon tersebut. Pemikiran ini ditindaklanjuti dengan menyelidiki selama bertahun-tahun sehingga akhirnya ditemukannya hukum gravitasi. Selanjutnya, contoh dari sikap keingintahuan, yaitu orang menganggap hal biasa ketika melihat benda-benda jatuh, tetapi tidak biasa bagi seorang Isaac Newton. Pada waktu itu, beliau berpikir keras mengapa buah apel jatuh ketika dia sedang duduk istirahat di bawah pohon tersebut. Pemikiran ini ditindaklanjuti dengan menyelidiki selama bertahun-tahun. Bagian yang terakhir adalah hakikat IPA sebagai teknologi. Sains dan teknologi sebenarnya sangat erat kaitannya. Sains itu menghasilkan pengetahuan tentang alam semesta, sedangkan teknologi adalah penerapan dari pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, sains memberikan dasar untuk teknologi, dan teknologi pun memberikan alat dan metode baru bagi sains untuk berkembang lebih jauh. Misalnya, pada abad keempat, pendidikan IPA dan teknologi dianggap sebagai dua hal yang terpisah. Pendidikan IPA hanya fokus pada pengetahuan tentang alam, sementara teknologi hanya berkaitan dengan alat dan mesin tanpa memperhatikan dasar ilmiah. Namun seiring berjalannya waktu, kita menyadari bahwa sains dan teknologi itu saling berhubungan. Sekarang IPA tak hanya dipelajari untuk menambah pengetahuan, tetapi juga untuk diterapkan dalam teknologi guna memecahkan berbagai masalah yang ada di masyarakat.
Contohnya, dalam menghadapi masalah lingkungan, IPA memberikan pemahaman tentang perubahan iklim, sementara teknologi membantu kita menciptakan solusi, seperti energi terbarukan atau alat untuk mengurangi polusi. Jadi, IPA dan teknologi itu seperti dua sisi koin yang tak terpisahkan. Pada awalnya, ilmu pengetahuan dan teknologi tampaknya berdiri sendiri. Artinya, sains dan teknologi dianggap sebagai dua hal yang terpisah dengan pendidikan IPA hanya berfokus pada sains, sementara teknologi hanya berhubungan dengan alat atau perangkat. Namun, seiring berjalannya waktu, kita menyadari bahwa sains dan teknologi sekarang tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling melengkapi dan sangat erat kaitannya satu sama lain. Penemuan-penemuan dalam sains memberikan dasar bagi perkembangan teknologi dengan menciptakan alat-alat dan instrumen baru. Alat-alat baru ini memungkinkan kita untuk melakukan eksperimen dan pengamatan lebih mendalam dalam sains. Sebaliknya, teknologi yang berkembang juga menyediakan sarana yang lebih canggih untuk mendukung penelitian ilmiah. Oleh karena itu, dalam perubahan pendidikan sains dan teknologi, kita harus memastikan bahwa hubungan antara keduanya harus tercermin dengan jelas. Pendidikan sains dan teknologi harus mengarahkan kita untuk memahami bagaimana sains dan teknologi bekerja sama untuk memecahkan masalah yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan ini akan lebih relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang ada di masyarakat. Oke, kita udah sampai di akhir pembelajaran nih teman-teman. Jadi belajar IPA itu bukan cuma hafalan, tapi juga soal cara berpikir dan bersikap. Terima kasih sudah menyimak teman-teman. Jangan lupa terus belajar dengan rasa ingin tahu dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya dan tetap semangat teman-teman. Bye-bye.